Kita lanjutkan lagi dengan sesi bagaimana etika menghubungi seseorang supaya kita kelihatan profesional ya. Berikutnya, kalau kita mau nelpon, kita harus sudah tahu apa yang mau saya bicarakan. Jangan ketika, aduh apa ya lupa lagi, nanti ya lupa lagi ya, nanti nelpon lagi. Nggak gitu. Jadi kita harus tahu nih apa yang mau kita bicarakan dan kita sudah susun. Saya mau ngomong ini, saya mau ngomong ini, saya mau ngomong ini. Sehingga tidak berbelit-belit ya. Kadang-kadang orang kalau kelamaan juga kan, aduh ini waktu saya tidak banyak waktu orang tersebut. Kemudian sampaikan setelah saya sebutkan namanya, pada Pak maaf, boleh berkenan nggak saya mau bicara sebentar masalah ini. Kalau dia bilang oke, tapi kalau dia bilang lain kali ya, saya sedang sangat sibuk, jangan dipaksa. Kecuali Anda bisa memaksa seperti Anda mau menawarkan kredit jaminan Papa Agunan misalnya, Anda memaksa. Anda kadang-kadang klien itu memutus karena tidak suka. Udah dibilang misalnya lagi di rumah sakit, lagi setir mobil, artinya dia sudah menyampaikan posisi dia sedang apa. Nah, ketika sedang berkomunikasi lewat telepon, biasakan mendengarkan dari awal sampai akhir dulu, baru Anda membalas. Jangan saut menyaut, sehingga Anda tidak clear apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara Anda. Jadi sebaiknya jangan memotong lawan bicara Anda ketika sedang berbicara. Kemudian jangan memperpanjang-panjang bicara tanpa ada kepentingan, kecuali Anda sedang ingin nembak seseorang, Anda panjang-panjangin ceritanya. Tapi ini kalau professional bisnis, Anda jangan memperpanjang pembicaraan tanpa kepentingan. Nah, biasakan kalau kita yang menghubungi seseorang bahwa kita yang mengakhiri teleponnya. Jadi kalau orang yang nelpon, berarti orang tersebut yang oke, kayaknya cukup ya ngobrolnya, clear nggak? Tapi di recap ya, diulang kembali pembicaraan tadi, deal-dealnya secara bisnis dari awal, misalnya formal nih ya. Jadi gini ya, kita sepakat ya, ketemu besok jam 10 di gedung ini, kita akan bertemu dengan divisi ini, atau kita ketemu ya, saya akan menawarkan produk komunikasi lewat dunia digital. Kalau dompet masih bisa lah pinjem, nggak duitnya ke temen gitu ya kasarannya. Tapi kalau handphone seharian, coba Anda rasakan. Jangankan 1 jam, setengah jam Anda tidak memegang smartphone Anda, apa yang Anda rasakan? Panik yang ada. Semua email ada di situ, semua data di situ. Ya. Nah, kalau menurut survei tahun 2015, penggunaan aplikasi yang paling besar itu di WhatsApp. 800 juta pengguna. Itu 2015. Kebayang nggak sekarang? Berapa yang pakai? Pasti udah lebih jauh banget. Karena orang menggunakan WhatsApp itu seneng banget. Bisa bagi foto, bisa update status, bisa display picture ganti-ganti. Nah, tapi sayangnya banyak sekali edukasi yang tidak dipelajari dari WhatsApp itu apa saja gitu ya. Jadi hanya cuman gambar, video, tapi ada fitur-fitur yang memang tidak dipelajari, atau etika bagaimana menuliskan sesuatu yang ingin kita sampaikan, baik itu etika di grup atau etika untuk diri sendiri. Sehingga tidak ada satupun yang saya tahu, nggak ada satupun lembaga yang ngasih tahu edukasi gimana sih caranya berkomunikasi di WhatsApp. Coba cari, ada nggak ya? Sehingga perlu kita ketahui bersama bagaimana sih etikanya. WhatsApp itu 24 jam. Tapi Bu ya tahu kalau ngirim itu ya lihat-lihat waktu. Kita menghubungi seseorang gitu ya, lihat waktu juga. Ini grup misalnya, kita masih jam 1 malam, orang sudah tidur, masih tangting gitu ya. Ada yang jam waktunya di negara lain ada berbeda, ada yang sudah pagi di sana, di sini masih malam. Jadi event itu 24 jam, tapi pastikan Anda tahu waktu ketika menggunakan aplikasi WhatsApp. Kenapa saya ambil aplikasi WhatsApp? Karena ini yang terbanyak saat ini digunakan di samping Instagram. Ya, tapi yang saya gunakan adalah WhatsApp. Kemudian, kalau Anda sering pakai share foto, video, seneng, pastikan dong handphone Anda kuotanya ada. Jadi jangan Anda itu seneng main foto, share, video, tapi kuota Anda itu sangat kecil. Jadi sehingga ketika ini kuota penuh, buang kuota. Kalau mau nggak, pindahkan dulu ke laptop Anda. Sehingga ketika Anda berkomunikasi, yang penting ketika saat berbisnis yang penting
Kalau saya lakukan adalah saya mute beberapa grup, tapi saya ikut monitor ya. Jadi Anda bisa lakukan 3 jam sekali, lihat yang penting-pentingnya. Jadi supaya tidak terlalu terus-terusan tangtung, ya boleh di mute, tapi 3 jam sekali Anda perhatikan. Apalagi di saat ini sangat penting sekali kita mengikuti informasi. Jadi perhatikan informasi yang penting, kita bisa cek 3 jam sekali. Kemudian misalnya saya japri nggak pernah dibaca, tapi rame di grup jawab terus, tapi yang personal tidak pernah dijawab. Itu buat yang cuman diri atau tidak read tapi ramai berceloteh di grup, itu suatu etika profesional yang mungkin perlu diperhatikan oleh Anda. Jadi kalau Anda ramai di grup tapi Anda juga respon yang baik di dalam japri terhadap seseorang. Nah, itu adalah tips-tips bagaimana etika berkomunikasi melalui telepon dan melalui aplikasi yang sekarang online ya kita sebut. Nanti saya akan jelaskan tipe-tipe karakter seperti apa sih. Ada tipe-tipe orang yang tanpa disadari mempunyai tipe ketika dia nonverbal menuliskan teks atau sesuatu di seperti SMS atau WhatsApp sekarang, itu kita bisa membaca tipe orang. Nanti saya akan sampaikan di dalam sesi berikut ini.